Selamat datang di Laba-Laba Production. Lemaskan badan Anda, tetap tenang, dan selamat menyaksikan. Film bercerita tentang Hinata Hanazawa, yang merupakan siswi SMA. Teman-teman sebayanya sibuk pacaran, sementara ketika dia ditanya, Hinata malah lebih suka belajar daripada memikirkan hal tersebut. Kesehariannya, Hinata berperilaku layaknya anak baik yang selalu di rumah. Dia bangun pagi-pagi, berolahraga, menyiapkan sarapan, dan mengurus sang adik. Kemudian, membawa adiknya ke sekolah. Pulang sekolah, dia juga menjemput adiknya, dan membawa ke restoran keluarganya. Hinata juga sering membantu di toko bunga milik teman masa kecilnya, yaitu Akira alias Achan. Hinata sangat suka menyenangkan orang lain. Mungkin karena hal tersebut, dia tidak mengenal istilah pacaran. Dia bahkan tidak pernah jatuh cinta. Namun sebenarnya, dia sangat menginginkan hal tersebut. Sesekali, Hinata pergi untuk menonton bioskop sendirian. Dan Hinata ini sangat suka menonton film romantis. Suatu ketika, sekolahnya kedatangan seorang aktor terkenal yang akan syuting di situ. Aktor itu bernama Ayase. Karena Hinata bagian anggota OSIS. Jadi, dia ikut membantu persiapan syuting tersebut. Disitulah tidak sengaja mereka berdua bertabrakan, dan ternyata Ayase ini memiliki tingkah yang konyol. Dia suka mengukur nomor bokong perempuan. Karena hal itu, Hinata sempat menganggapnya sebagai lelaki aneh dan mesum. 86. Mereka berdua kemudian bertemu lagi ketika Hinata ingin menonton bioskop. Awalnya, karena menunggu jam pemutaran film dimulai, dia bermain sebentar di sebuah mesin capit boneka. Karena, Hinata ingin memberikan hadiah boneka untuk sang adik. Hinata nekat menghabiskan banyak koin. Tapi sayangnya, semua usaha itu gagal dan sekarang hanya tersisa 1 koin lagi. Tiba-tiba, ada suara di belakangnya yang membantu dia untuk mencapit boneka dan berhasil mendapatkannya. Dan ternyata, suara itu adalah Ayase. Yoshi! そこだ! Mata atta, 86 cm. Ayase yang dikenal oleh para fansnya itu, segera berlari menghindar sambil menggenggam tangan Hinata. Mereka kemudian masuk ke bioskop dan nonton bersama. Setelah itu, Ayase mengambil sepatunya Hinata, yang sepatu sebelahnya mulai terbuka disebabkan karena berlari kabur dari kejaran para fans Ayase. Sebagai gantinya, Ayase memberikan sepatunya untuk Hinata agar dipakai. Dan hubungan mereka pun semakin dekat. Kemudian Ayase datang ke sekolah Hinata untuk mencarinya. Bahkan, dia mencari hingga ke dalam kelas dan memberikan sepatunya lagi yang sudah diperbaiki. Otoshimono todoke ni kita dake nande, sawagi ni shinai de. 足貸して。あれ？今ちょっとおとぎ話みたいかも。
Kemudian, Hinana juga mengembalikan sepatu milik Ayase. Ayase kemudian menulis nomor teleponnya di tangan Hinana. Namun, setelah dihubungi, ternyata nomor itu tidak bisa. Hinana kemudian menganggap bahwa Ayase hanya mempermainkannya saja. Kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Hinana secara tak sengaja terlihat ketika Ayase sedang ada di mobilnya. Dia kemudian meminta waktu sebentar pada manajernya. Lalu, dia turun dan menemui Hinana di tempat sepi sambil memakai masker. Di situ Ayase mencium Hinana secara tak langsung melalui maskernya. Dan mengharapkan agar mereka berdua bisa bertemu lagi. Ayase juga menanyakan nama Hinana. Namae wa? Hanazawa Hinana desu. Hari berikutnya, Ayase membawa Hinana ke apartemennya. Dan membuat sang manajer mempertanyakan umurnya Hinana yang ternyata masih 16 tahun. 彼女君年いくつ16です。 Film kemudian menunjukkan ketika Hinana bekerja di toko bunga Achan. Dia disuruh mengantar bunga pesanan ke lokasi syuting. Ternyata, di sana ada Ayase yang sedang syuting film. Hinana melihat Ayase yang sedang beradegan ciuman dengan lawan mainnya yang bernama Uchida. Di sana, Hinana sempat lari menghindar, dan Ayase yang melihatnya pun mengejarnya. Ternyata, Hinana tidak cemburu, tetapi, Hinana terkesan dengan adegan itu, dan membuat Ayase semakin sayang padanya. Karena, dia menganggap bahwa Hinana menghargai profesinya sebagai aktor. Kiss の予約完了。他の男に触られないように。Ayase yang kebetulan memiliki waktu luang. Hinana mengajaknya untuk main ke rumah karena akan ada pesta kecil-kecilan memperingati ulang tahun Achan bersama Hikari. Disitulah kedua temannya jadi mengenal pacar Hinana yang ternyata seorang aktor terkenal. Ketika Hikari dan Hinana tidak ada di situ, Achan kemudian berbicara mengenai perasaannya terhadap Hinana kepada Ayase. Achan berharap Ayase benar-benar menyayangi Hinana dan tidak mempermainkannya. もし本気じゃないなら近寄らないでください。 Di apartemen Ayase, Hinana menceritakan bahwa dia adalah seorang anak angkat di keluarganya. Karena itu, walau dulunya dia sempat belajar piano dan menyukainya, namun dia tidak ingin menjadi beban keluarganya. 練習中なんだけど Hinana 結構難しい。 kemudian membantu Ayase belajar sedikit tentang piano untuk proyek 大丈夫 filmnya. ですよ。昨日できなかったことが今日できるようになったり、ピアノは練習すればするほど上手くなります。それにどの鍵盤をしても必ず心地いい綺麗な音が聞こえてくるので、その音色を楽しんでるうちにきっと弾くのが楽しくなりますよ。 Ayase memberikan kunci apartemen cadangan untuk Hinana jika sewaktu-waktu ingin datang menemuinya. Dan kejadian tak terduga pun terjadi. Ketika Hinana yang datang lagi ke apartemen Ayase. Secara tiba-tiba, Hinana melihat Uchidasu dan Ayase sedang berciuman. Hinana pun lari dan tidak terkejar oleh Ayase. Hinana? Hal itu menjadi penyebab hubungan mereka renggang.
Bahkan Achan sampai kelepasan mengakui perasaannya kepada Hinana. ずっと前からひななのことが好きなんだ。 Suatu ketika Uchida Su datang ke sekolah Hinana. Mereka berbincang dan mengaku kalau Uchida Su sudah balikan dengan Ayase. Dan dengan polosnya, Hinana malah berkata bahwa dia tidak mungkin bisa menang melawan Uchida Su yang cantik, langsing, tinggi, dan juga seorang artis. Karena kepolosannya itu, kemudian Uchida Su berkata bahwa tadi itu adalah bohongan. Karena Ayase menolaknya. より戻したなんて嘘に決まってるやん。本当は楓君に振られた腹いせにちょっとあんたに意地悪して。 Ayase dan Hinana berbaikan lagi ketika Ayase itu nekat datang ke rumah Hinana. Lalu Ayase mengajaknya ke taman bermain yang disewanya selama sehari. Sang manajer bahkan sempat menyamar jadi badut boneka beruang untuk menuntun mereka berdua. 何やってんだ俺。 Walau begitu, kencan mereka tidak bisa lama. Karena Hinana punya pekerjaan lain di rumah. Hinana merasa ada tanggung jawab dalam keluarganya. Di situ Ayase lalu memberikannya kalung berbentuk sepatu Cinderella. Hinana sangat senang karena hari ulang tahun ke-18 semakin dekat. いいよ。これ彼氏ですから。 Sayangnya, kabar pacaran mereka terendus hingga ke media, dan dikabarkan bahwa Ayase berpacaran dengan siswi SMA. Hal itu menimbulkan stigma buruk dan mengancam karir Ayase ke depannya. Manajer Ayase lalu menemui Hinana dan meminta Hinana untuk tidak menemui pacarnya lagi. Dan ia juga menceritakan alasan di balik Ayase mundur dari grup musiknya, yaitu Funny Bone. かつての仲間に心から胸を張れる自分でありたいと願ってくれた。あいつのことを思うなら楓の夢を応援してやってほしい。 Di hari ulang tahunnya, Hinana meminta putus kepada Ayase di sebuah ruang bioskop. Lalu, Hinana berlari keluar sambil menangis. おとぎ話を終わりにします。今まで本当にありがとうございました。 Sementara Ayase hanya mematung. Dia bahkan tak bisa meneteskan air mata atau mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Hinana. Sejak saat itu, mereka tidak bertemu lagi dan fokus dengan karir dan rencana masing-masing. Kemudian Ayase mengadakan jumpa media, di mana dia akan menjelaskan statusnya kepada publik tentang hubungannya dengan Hinana. Dia mengatakan bahwa dirinya yang terpikat pada Hinana. Dan pernyataan itu mencengangkan seluruh siswi yang kini sedang menonton bersama di kelas termasuk Hinana. Ayase mengungkapkan ketulusannya dan mengatakan bahwa dia tak akan menjumpai Hinana lagi. Agar Hinana dan para fans tidak tersakiti. Hinana tampak berkaca-kaca. Lalu, dia pergi ke atas gedung sekolah. Dia kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia ingin bertemu dengan Ayase. Dengan keadaan, Hinana sedang dipelukan Achan. 3 tahun kemudian, Ayase kini telah menjadi seorang aktor terkenal.
Dia memenangkan penghargaan di Film Festival Barcelona sebagai aktor protagonis terbaik. Dan ini adalah penghargaan pertama bagi aktor Jepang. Sementara Hinana, dia telah masuk ke Universitas Musik dan belajar piano. Lalu Achan menemui Hinana di kampusnya. Achan kemudian memberinya sebuah tiket pertunjukan teater. Dia mengajak Hinana menontonnya bersama. Hinana sangat senang, dan kebetulan besok adalah hari ulang tahun Hinana. これ今日夜にはバイト終わるから一緒に見よう。ありがとうあーちゃん。 Ayase terlihat sedang berpidato kepada para staf, kolega, dan teman-temannya. Sang manajer terlihat seperti bersalah menatapnya. Dan setelah selesai pidato, ketika Ayase sedang bicara dengan Uchidasu, sang manajer akhirnya memberikan sebuah amplop surat yang semula enggan diberinya kepada Ayase. Kaede, ごめん。これ渡しそびれてた。 Di sisi lain, Hinana sedang menonton sendirian. Karena Achan tidak bisa datang. Ayase segera berlari setelah membaca isi surat itu. Namun, para tamu mengajaknya berbincang. Untuk mengalihkan perhatian mereka, sang manajer kemudian bernyanyi. 本日は楓のためにありがとうございます。ここでですね、日頃の感謝を込めて私の方から一曲披露したいと思います。曲名は若者たち。君の行く道は果てしなく遠いだのに。 Dan ternyata, surat itu adalah kiriman Achan. Dia telah mengatur pertemuan Ayase dengan Hinana dengan memberinya tiket teater. Achan mengatakan bahwa Hinana selalu mencintai Ayase dan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Hinana. Ayase pun berlari ke tempat teater sambil membawa hadiah ulang tahun untuk Hinana. Sesampainya di sana, dengan nafas yang terbata-bata, Ayase melihat ruangan teater sudah kosong. Dengan kecewa, dia pun keluar. Ternyata, Hinana belum pulang. Mereka kemudian bertemu di tangga. Ketika Ayase memanggilnya, Hinana sangat terkejut. Hinana. Ayase kemudian mengatakan beberapa ungkapan ketulusan yang singkatnya. Dia bilang bahwa selama 3 tahun ini, dia belajar untuk menjadi laki-laki yang kuat, namun dia sangat membutuhkan Hinana. Ayase kemudian mengucapkan selamat ulang tahun dan memberinya hadiah sepatu. Ayase memakaikannya dan memintanya untuk hidup bersama. Hinana menjawab iya. Film pun diakhiri dengan mereka saling berciuman. これから先の未来、俺と二人で歩いてくれませんか。はい。 Sekian dulu alur film yang dapat kami berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.